Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. Okay, students. Today we are going to learn about pronouns. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang pronouns atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, arti dari pronouns adalah kata ganti. Pronouns ini masih mengikuti materi kita yang sebelumnya, ada hubungannya yaitu dengan introduction atau self-identity. The meaning of pronouns. Pronouns are words that take the place of nouns, so we don't have to repeat names. Jadi, arti dari pronouns di sini merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Contohnya, kalian bisa lihat di bawahnya. Saya sudah memberikan contoh. Yang pertama, Mira Anggita walk home. She had lunch. Di kalimat yang pertama masih menggunakan nama Mira, tapi di kalimat yang kedua Mira sudah berubah menjadi she. Atau kata gantinya Mira karena dia perempuan, maka Mira berubah menjadi she. Beda dengan kalimat yang ada di bawahnya. Antara kalimat pertama dan kedua masih sama-sama menggunakan kata Mira. Jadi, fungsi dari pronoun di sini adalah menggantikan kata benda. Jadi, tidak perlu mengulang kembali nama-nama yang ada. Dalam materi ini kita akan membahas jenis-jenis pronoun. Ada yang namanya subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Di slide yang kalian perhatikan ini, kita akan membahas tentang subject pronoun. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dari subject pronouns. Subject pronouns menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Sekarang kalian perhatikan tabelnya. Ada beberapa jenis subjek yang sudah saya tuliskan di slide. Ada I yang artinya saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it bisa menggantikan benda, you artinya kamu, we artinya kami, they artinya mereka. Sekarang kita lihat contoh untuk tiap-tiap subjek pronoun. Karena subjek maka posisinya biasanya berada di awal. Nah, sekarang kita cek. I am a student. Karena dia adalah subjek pronoun, maka I posisinya ada di depan. He is a doctor. Dia laki-laki adalah seorang dokter. Perhatikan kata yang ditebali. Itu menunjukkan posisi dia sebagai apa. She is a nurse. Dia seorang perempuan adalah perawat. It is my book. Ini adalah bukuku. You are my best friend. Kamu adalah teman terbaikku. We are vocational high school students. Kami adalah murid SMK. And the last one, dan yang terakhir, they play badminton at the field. Mereka bermain bulu tangkis di lapangan. Jadi subjek pronoun itu menggantikan posisi orang atau benda. Sekarang kita akan membahas tentang object pronouns. Apa fungsi dari object pronouns? Fungsinya yaitu menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Sekarang kalian cek tabelnya. Dari kata me, him, her, it, you,
us them. Jadi objek di sini adalah perubahan dari subjek yang di slide sebelumnya. Perubahannya contohnya I menjadi me, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it, you menjadi you, we menjadi us, and they berubah menjadi them. Sekarang kita cek contoh kalimatnya. Kita awali dari kata me. Give me a hand. Berikan aku bantuan. Jadi posisi me di sini perhatikan kata yang ditebali sehingga kalian bisa membedakan mana yang subjek, mana yang objek. I know him. Aku mengenalnya. He loves her. Dia menyayanginya. I have an ice cream. I really like it. Aku mempunyai es krim. Aku menyukainya. It, di situ ada kata it. It itu adalah menggantikan posisi dari kata ice cream. They like you. Mereka menyukaimu. You posisinya di sini sebagai objek. And then Mr. and Mrs. John give us many toys. Tuan dan Nyonya John memberikan kami, us, di situ posisinya kami sebagai objek. Many toys, banyak mainan. And the last sentence dan kalimat yang terakhir, my mother gives them delicious food. Ibuku memberikan mereka, them di sini diartikan mereka, delicious food, makanan yang enak atau makanan yang lezat. Jadi dari sini bisakah kalian membedakan posisi subjek di mana dan posisi objek di mana? Karena sudah mengalami perubahan. Sekarang kita akan membahas tentang possessive adjective. Apa fungsi dari possessive adjective? Fungsi dari possessive adjective yaitu menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda. Ingat, kepemilikan dari suatu benda. Dan biasanya possessive adjective ini diikuti dengan kata benda. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang kita lihat contoh-contohnya, apa saja yang masuk dalam kategori possessive adjective beserta kalimatnya. My di sini diartikan ku. Oleh karena itu, sesudah my, sesudah his, sesudah her, sesudah its, your, our, dan sesudah their harus diikuti dengan kata benda. Contohnya, my house is green. Rumahku berwarna hijau. Kalau my saja tanpa diikuti house, kalimat tersebut menjadi tidak jelas maknanya. Yang kedua, his eyes is blue. Matanya berwarna biru. Her bag is pink. Tasnya berwarna merah muda. I have a cat. Its fur so smooth. Aku punya seekor kucing. Bulunya sangat lembut. I like your style. Saya suka dengan stylemu atau saya suka dengan gayamu. Our book is on the table. Buku kita ada di atas meja. Dan kalimat yang terakhir contohnya adalah their watch is cheap. Jam tangan mereka harganya murah. Jadi perlu diingat ya nak ya. Kalian harus memperhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Khusus untuk possessive adjective harus diikuti dengan kata benda. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Dan apa pula fungsinya? Jadi possessive pronoun itu berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan.
Apa saja yang termasuk dalam possessive pronoun? Ada mine, his, hers, its, yours, ours, and theirs. Sekarang kita lihat contohnya. Perhatikan juga ya anak-anak kata yang sudah dicetak tebal. This book is mine. Buku ini kepunyaanku. This is my book. And those are his. Ini bukuku dan itu kepunyaan dia laki-laki. His itu artinya dia laki-laki. This jacket is hers. Jaket ini kepunyaan dia perempuan. I'm afraid to see that dog's teeth. Each are sharp. Aku takut melihat gigi anjing itu. Kepunyaannya itu tajam. Apa maksud each di situ? Yaitu membahas tentang dog's teeth, giginya anjing tersebut. This is my pen. It is yours. Ini adalah pulpenku. Ini kepunyaanmu. It is your plane. Ours is delayed. Ini adalah pesawatmu. Our is delayed, maksudnya pesawat kami atau penerbangan kami ditunda. Your motorcycle is parked behind theirs. Sepeda motormu diparkir di belakang mereka. There di sini kepunyaan mereka. Apa yang mereka punyai? Sepeda motor. Pembahasan kita yang terakhir adalah reflexive pronoun. Apa fungsi dari reflexive pronoun? Reflexive pronoun adalah kata ganti yang menunjuk kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan atau memberi penekanan pada unsur subjek ataupun objek. Sekarang kita cek mana yang termasuk dalam reflexive pronoun. Ada myself, himself, herself, itself, yourselves, ourselves, and the last one is themselves. Nah, itu adalah perubahannya. Perhatikan contohnya. Jadi myself itu diri sendiri. I can do the homework myself. Aku bisa mengerjakan PR-ku sendiri. He loves talking about himself. Dia suka membicarakan dirinya sendiri. She cooked fried rice by herself. Dia memasak nasi goreng sendiri. The dog is scratching itself. Anjing itu menggaruk-garuk dirinya sendiri. You are too young to go out by yourselves. Kamu terlalu muda untuk pergi keluar sendiri. We made these crafts ourselves. Kita membuat kerajinan ini oleh kita sendiri. They cook cookies by themselves. Mereka memasak kue kering oleh mereka sendiri. Jadi pembahasan tentang pronoun sudah kita selesaikan. Jadi kalian di sini tugasnya harus bisa membedakan mana yang subject pronoun, mana yang object pronoun, mana yang possessive adjective, mana yang possessive pronoun, dan mana yang reflexive pronoun. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap semangat. See you in the next meeting, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.